Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa walafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang telah kita pahami berikut yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila jami'i ashabi rasulillah ajmain, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa ila jami'i masyayikh sufiyati ajmain, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani muallif hadzal kitab, wa ila jami'i masyayikhina wa asatizatina wa asatizatina, khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taubata liman la taufiqalah. Tidak akan bertaubat orang yang tidak memperoleh taufik dari Allah. Artinya seseorang bisa bertaubat itu karena ia mendapatkan taufik dari Allah. Yuqalu taballahu alal abdi, bimakna waffaqahu litaubati fatabal abdu. Dikatakan Allah menerima taubat seorang hamba. Maknanya adalah Allah memberikan taufik, pertolongan kepada si hamba untuk bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap berada dalam taubatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taubatu wajibatun ala kulli abdin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap hamba. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jika ingin falah, jika ingin mendapatkan keberuntungan, bertaubatlah kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib pernah berkata yang itu
tertuang di dalam Al-Quran surat Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu bahwa orang yang bertaubat dari maksiat dan dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, itu adalah orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah. Jika tanpa taufik Allah, tidak akan mungkin seseorang bertaubat kepada Allah. Lantas, bagaimana agar kita beroleh taufik Allah? Yang itu mengantarkan kita kepada pertaubatan, kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku, para arif billah sepakat bahwasannya taufik Allah itu tidak diidentikan dengan kemampuan seseorang. Oh, karena dia hebat, kemudian diberi taufik. Artinya untuk mendapatkan taufik itu bukan karena si manusianya, murni karena Allah. Karena Allah menghendaki orang tersebut diberi taufik. Nah, cara yang pertama adalah bagaimana agar kita senantiasa diberi taufik oleh Allah. Berniatlah yang benar. Di dalam hal apapun, lakukan itu dengan niatan yang benar. Niat karena Allah dan karena Rasulullah. Dan kita tahu bahwa niat itu tempatnya di hati. Seberapa bening hati seseorang, sebenar itu niatnya. Semakin bening hatinya, semakin benar niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan taufik, hidayah, dan inayahnya. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Bertawakallah dalam segala urusan hanya kepada Allah. Yang keempat, yang tidak boleh dilupakan bagi orang yang ingin mendapatkan taufik dari Allah adalah terus-menerus mencari ilmu. Terus-menerus belajar tentang agama. Menambah wawasan, pengetahuan tentang keagamaan. Terus-menerus di setiap waktu, di setiap saat
haruslah wawasan, keilmuan tentang agama bertambah. Jangan berharap taufik kalau tidak sregep ngaji. Yang berikutnya, cara untuk mendapatkan taufik dari Allah adalah jihadun nafsi. Terus menerus melakukan perang suci melawan nafsu sendiri. Terus menerus berupaya tidak memperturutkan hawa nafsunya. Tidak memperturutkan keinginan rendahnya. Dan cara terakhir adalah selalulah bersama orang-orang soleh dan ahli istiqomah. Kun ma'allah. Fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Fa'innahu yusiluka ilallah. Selalulah bersama Allah, kapanpun dan dimanapun. Jika belum mampu senantiasa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama Allah. Dialah yang mengantarkanmu mendekat keharibaan Allah hingga sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu makalah mengatakan, innaman u'tiyat du'a faqad u'tiya miftahat taufiq wa babu. Orang yang diberi kesadaran, dikersak nondongo, itu sudah dia sama dengan diberi kunci taufik, bahkan beserta pintunya sekalian. Dari situlah kemudian kapanpun dan dimanapun sempatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik, hidayah, dan inayahnya. Karena dengan diberikan hidayah, dikehendaki berdoa, dikersak nondongo, itu saja sama dengan dikehendaki diberikan taufik, kunci taufik, bahkan sekaligus pintunya taufik. Semoga sedikit wawasan, pengetahuan melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang terkait dengan pertaubatan, yang harus dipahami bahwa tidak akan mungkin seseorang bertaubat kepada Allah tanpa mendapatkan taufik dari Allah. Sebaliknya, bagi mereka-mereka yang sudah bertaubat kepada Allah, janganlah merasa itu karena dirimu sendiri. Banyak sebab, banyak cara Allah untuk memberikan hidayah taufik agar seseorang bertaubat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir kajian ini kita teringat kisah seseorang yang membunuh 98 orang. Dan kita tahu membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan.
betapa besar kesalahan dan dosa membunuh orang itu. Ini membunuh sampai 98 orang. Kemudian datanglah ia kepada seorang ulama, minta bimbingan, bertanya, jika ia bertaubat kepada Allah, apakah diampuni kesalahan dan dosanya membunuh 98 orang tersebut? Sang ulama, sang kiai menjawab, terlalu besar kesalahan dan dosamu. Akhirnya, karena tidak mendapatkan kepuasan jawaban, dibunuh sekalian si kiai tersebut. Jadilah 99 orang. Terus dia berjalan mencari orang yang membimbingnya, yang menuntunnya ke arah pertaubatan. Ditemuilah kemudian. Ia bertanya, apakah saya sudah membunuh 99 orang? Apakah dosa saya yang sebesar itu diampuni oleh Allah? Jawab sang kiai, dosamu itu masih terlalu kecil dibandingkan ampunan Allah. Ampunan Allah itu tak terkira. Walhasil, kemudian orang tersebut disuruh melakukan perjalanan menuju ke kampung A misalkan. Dia berangkat dari kampung B. Dan di tengah perjalanan, dia meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun kesalahan dan dosa, masih tetap peluang untuk bertaubat kepada Allah besar sekali. Dan beberapa cara tadi, semoga itu menjadikan satu ikhtiar untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minat ta'ibin. Ja'alanallahu wa iyyakum minat ta'ibin wa minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.